Di akhir solo leveling, kita akan dipertemukan dengan para antagonis utama yang dikenal dengan sebutan Monarch atau penguasa monster. Nah, berikut ini adalah daftar para Monarch yang kurang lebih berjumlah 9 hingga 10 Monarch yang muncul di solo leveling dan dikenal sebagai bos terkuat yang ada di solo leveling. 1. Legia, Monarch of the Beginning. Legia dikenal sebagai Monarch of Beginning atau diterjemahkan penguasa permulaan, adalah penguasa dari para raksasa dan raja dari para giants. Dan Sang Jinwoo temui pertama kali ketika dirinya memasuki gerbang raksasa kelas S yang muncul di Tokyo. Setelah pertarungan besar melawan para pasukan raksasa yang hampir meluluh lantakan Jepang, Sang Jinwoo kemudian menyadari bahwa gerbang masih belum tertutup permanen dan ini menunjukkan kalau ada bos di dalam gerbang tersebut. Sang Jinwoo kemudian memasuki gerbang dan menemukan kalau Legia sang raja pada raksasa dirantai di sana. Sang Jinwoo kemudian berbicara dengan Legia dan Legia lalu berusaha menipu Sang Jinwoo. Namun Jinwoo kemudian menemukan kristal ada di leher Legia sama seperti yang ada di para monster lainnya, dan kristal ini adalah ciri dari musuh umat manusia. Dirinya ternyata dikirimkan oleh para ruler dan lalu dikendalikan supaya bisa menjadi ujian untuk memperkuat manusia. Pada akhirnya Sang Jinwoo mengerti kalau Legia berusaha menipunya dalam percakapan mereka dan pada akhirnya menghabisinya. 2. Ashbone, Monarch of Shadow atau Shadow Monarch. Ashbone adalah penguasa bayangan sebelum Sang Jinwoo. Dia sebelumnya adalah bekas ruler yang terus setia kepada Absolute Being yang kita tahu merupakan dewa pencipta dan dewa tertinggi di solo leveling. Meskipun begitu, para ruler lainnya kemudian berkhianat kepada Absolute Being dan ingin menghabisi Absolute Being yang memperlakukan mereka seperti mainan dan hiburan. Dalam pertempuran ini, Ashbone hampir kalah dan mati. Namun ternyata Absolute Being telah menanamkan kekuatan lain kepada Ashbone dan ternyata dirinya memiliki kekuatan untuk membangkitkan makhluk lain yang terbunuh dan menjadikan mereka bawahannya yang setia. Setelahnya dia kemudian bergabung dengan para Monarch untuk mengalahkan ruler, namun dikarenakan kekuatannya dia ditakuti oleh para Monarch dan pada akhirnya dikhianati. Dalam pertempuran dengan Monarch, dia akhirnya menghabisi Baran, sang Monarch of White Flame atau penguasa api putih atau dikenal pula sebagai Demon Monarch atau penguasa iblis. Setelahnya dia kemudian meminta bantuan kepada arsitek untuk bisa memberikannya wadah di dunia manusia, dan semenjak saat itulah dirinya memanifestasikan dirinya ke dalam tubuh Sang Jinwoo yang dikenal sebagai Shadow Monarch selanjutnya. 3. Baran, Monarch of White Flames. Baran dikenal sebagai penguasa api putih atau dikenal pula sebagai Demon Monarch, penguasa iblis, adalah Monarch pertama yang Sang Jinwoo hadapi dalam petualangannya di dungeon kelas S yang dikenal sebagai Demon Castle atau benteng iblis. Sebenarnya Baran yang Sang Jinwoo hadapi adalah tiruan yang dibuat menggunakan sihir arsitek. Baran yang asli telah terbunuh beberapa ion sebelumnya. Ketika Ashbone, sang Shadow Monarch bergabung dengan para Monarch, hampir semua Monarch menakuti Ashbone meskipun dirinya ada di pihak mereka karena Ashbone ini adalah bekas ruler yang telah menjadi musuh bebuyutan para Monarch selama berabad-abad. Antares, pemimpin para Monarch, menakuti pengkhianatannya, kemudian menugaskan Baran sang Monarch of White Flame dan Beast Monarch untuk menghadapinya. Namun pada akhirnya dirinya terbunuh oleh Ashbone. Meskipun Ashbone menyadari kalau dia jauh lebih lemah dari Ashbone, dia tidak ragu untuk menghadapi Ashbone dan ini menunjukkan keberanian dari Baran. Tidak hanya itu, dia juga tidak pernah membeberkan siapa yang memerintahkan dirinya untuk menghabisi Ashbone, hingga pada akhirnya Ashbone sendiri yang mengakhiri nyawa dari Baran di dalam pertempuran mereka. 4. Beast Monarch. Beast Monarch adalah salah satu di antara para Monarch yang pertama kali memperlihatkan diri mereka di solo leveling. Beast Monarch ini memiliki nama Rakan.
Dikenal sebagai King of Beasts atau Raja Binatang Buas, juga dikenal sebagai Greatest Hunter in the Chaos World atau pemburu terhebat di dunia kekacauan. Dialah yang bersama dengan Baran sang monah of White Flame di masa lalu berusaha untuk menghabisi Ashbourne dikarenakan ketakutan mereka atas pengkhianatan sang Shadow Monarch tersebut. Alasan Beast Monarch datang ke Korea pun saat kemunculan pertamanya di Pulau Jeju terjadi dikarenakan dia mendeteksi keberadaan Shadow Monarch dan pada dasarnya ingin mencegah kebangkitan dari Ashbourne. Terlepas dari keinginannya untuk menghabisi sang Shadow Monarch, dia telah melihat sendiri kekuatan dari Ashbourne di dalam pertempurannya bersama dengan Baran. Dan dalam pertempuran tersebut, Beast Monarch jelas sekali bukan tandingan dari Ashbourne. Dan karenanya dia memiliki sifat yang agak pengecut, terutama ketika melihat kekuatan sesungguhnya dari Ashbourne. Dan apabila Ashbourne benar-benar dibangkitkan dalam kekuatan penuhnya, dia langsung melarikan diri ketika melihatnya. Inilah sebabnya ketika para monah menghadapi sang Jinwoo dan sang Jinwoo berhasil membangkitkan kekuatan sesungguhnya dari Shadow Monarch, dia berusaha melarikan diri, sementara Ice Monarch mempertanyakan sikap pengecut dari Beast Monarch ini. Meskipun begitu, dia merupakan salah satu monah terkuat dan memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu mentransformasikan dirinya menjadi makhluk seperti serigala raksasa. 5. Frost Monarch. Frost Monarch atau Ice Monarch, sang penguasa es pada dasarnya adalah elf tua dengan badan berotot, dengan kulit kebiruan dan rambut berwarna putih. Dia muncul pertama kali bersamaan dengan Beast Monarch di Pulau Jeju dan memiliki sifat cenderung pasifis dan tidak terlalu menyukai kekerasan. Ketika dia sampai di Pulau Jeju, dirinya langsung melumpuhkan para hunter yang melakukan pembersihan di pulau tersebut tanpa membunuh mereka. Di Pulau Jeju, dia kurang lebih juga memiliki alasan yang sama dengan Beast Monarch ketika mendatangi pulau tersebut, yaitu dia merasakan jejak Ashbourne di pulau tersebut. Sama seperti Beast Monarch dan Baran sang monah of White Flames, alasan dia ke Pulau Jeju adalah karena dirinya khawatir akan kekuatan sang Shadow Monarch yang kurang lebih setara dengan Antares sang monah of Destruction. Dalam event atau kejadian di mana gate atau gerbang kelas S terbuka di Tokyo, Frost Monarch mendatangi kediaman Go Gun-hye yang diketahui sebagai salah satu dari 7 wadah para ruler di Seoul dan menghabisinya. Dan merasakan peristiwa ini, sang Jinwoo langsung datang ke Seoul dan melawannya. Sebagai salah satu monah, Frost Monarch tidak diragukan lagi merupakan salah satu monster paling kuat yang pernah sang Jinwoo hadapi. Kemampuannya sebagai Ice Elf atau Elf Es membuatnya mampu menguasai berbagai macam manifestasi bentuk es ke dalam wujud yang serbaguna, seperti misalnya senjata ataupun benteng ataupun tembok tinggi. Dengan kata lain, esnya ini bisa digunakan sebagai manifestasi bentuk ofensif atau defensif yang sangat fleksibel di pertarungan. 6. Iron Body Monarch. Iron Body Monarch adalah monah yang berbeda dengan para monah lain yang memiliki sifat arogan dan kadang terlalu percaya diri akan kekuatannya. Dirinya sangat membenci manusia, namun meskipun begitu dia sering memakai wujud manusia dalam kondisi normal terlepas kebenciannya ini. Tidak hanya itu, dia juga dikenal dengan julukan King of Monstrous Humanoid atau kalau diterjemahkan berarti raja dari humanoid bertubuh monster. Kemunculannya pertama kali terjadi di Amerika di rumah Christopher Reed, hunter level nasional terkuat Amerika yang dikenal sebagai yang terkuat nomor 3 di dunia. Christopher Reed ini adalah salah satu dari 7 wadah para ruler dan Iron Body Monarch bersama dengan para monah lainnya seperti Beast Monarch kemudian melakukan sergapan pada salah satu wadah ini dan lalu menghabisi Christopher Reed. Sebagai salah seorang dari para monah, dia juga bisa melakukan spiritual body manifestation atau perubahan wujud alias transformasi, dan dalam wujud aslinya dia seperti monster yang memiliki baju zirah di sekujur tubuhnya dengan api hijau menyala tersebar di dada, tangan, dan juga punggungnya. 7. Kureisha the Plague Monarch. Kureisha dikenal sebagai monarch of plagues atau penguasa wabah adalah salah satu monarch lainnya yang mesti sang Jinwoo hadapi di Seoul.
Dia memiliki julukan sebagai Ratu Serangga dan sesuai dengan namanya, para monster serangga pada umumnya berada di bawah kekuasaannya. Quraisya ini pada dasarnya adalah monah dengan sifat haus darah yang luar biasa. Namun dia juga menganggap kalau dirinya adalah ibu bagi para bawahannya, para monster serangga. Dia memperlihatkan sifat keibuannya ini pada Beru yang kita tahu telah menjadi tentara bayangan Sang Jinwoo. Bersama dengan Beast Monarch dan juga Monarch of Iron Body, dia ikut mengepung Christopher Reed di kediamannya dan membunuhnya. Setelahnya, ketika Sang Jinwoo sebagai wadah dari Ashbourne menunjukkan dirinya, ketika Go Gun-hee dihabisi oleh Frost Monarch, dia juga ikut melawan Sang Jinwoo, dan kemampuannya yang unik adalah kemampuannya untuk menambahkan racun di serangan-serangannya dan mampu menghidupkan banyak tubuh tak bernyawa yang ada di sekelilingnya melalui kemampuan nekromansi miliknya. Selain itu, kemampuan Quraisya ketika menggunakan spiritual body manifestation membuat dirinya mampu bertransformasi menjadi monster serangga. 8. Yogumun, Monarch of Transfiguration. Yogumun dikenal sebagai Monarch of Transfiguration atau penguasa perubahan, adalah monarch yang memiliki salah satu desain karakter yang paling keren menurut wong anime di antara para monarch lainnya. Yogumun ini memiliki banyak julukan, di antaranya King of Demonic Specters atau Raja para Iblis Hantu, dan juga dikenal sebagai Greater Sorcerer in Chaos World atau penyihir terkuat di dunia kekacauan. Jadi berbeda dengan para monarch lainnya yang umumnya DPS semua, Yogumun ini monarch kelas mage atau penyihir. Karenanya wujudnya adalah orang tua dengan jubah bayangan mengelilingi tubuhnya. 9. Antares, Monarch of Destruction. Antares adalah monarch terkuat di antara para monarch original dan merupakan final boss di antara para monarch. Dan bukan cuma itu, dia juga adalah pemimpin de facto dari para monarch tersebut. Selain Monarch of Destruction yang berarti penguasa kehancuran, dia juga memiliki julukan lain yaitu King of Dragons atau Raja para Naga. Meskipun dia memiliki wujud humanoid seperti manusia, namun serangan-serangan yang Antares keluarkan semuanya adalah serangan yang dikeluarkan oleh naga, seperti misalnya Breath of Destruction yang membunuh Kaisel yang kita tahu merupakan tunggangan dari Sang Jinwoo, dan juga serangan-serangan cakar yang dia keluarkan. Selain kekuatannya yang luar biasa, jumlah naga-naga kuat yang dia miliki kurang lebih ada sekitar 20 juta ekor. Jadi pada dasarnya kalau dia ingin, dia bisa menghancurkan bumi menggunakan kekuatan dari para pasukan naganya tersebut. Dan terakhir tentu saja ada Sang Jinwoo, Shadow Monarch baru setelah Ashbourne yang juga merupakan protagonis dari Solo Leveling. Awalnya dia adalah manusia yang direncanakan untuk menjadi wadah dari Ashbourne yang sebelumnya tidak menemukan wadah. Ashbourne yang tidak kunjung mendapatkan wadah di dunia manusia akhirnya meminta kepada arsitek, salah satu penyihir kelas atas, dan arsitek lalu menggunakan sistem double dungeon dan menggunakan sistem mirip seperti guiding system yang ada di game untuk menemukan manusia yang tepat. Dan Sang Jinwoo lah yang akhirnya terpilih. Melalui perjalanan berdarah-darah namun dengan strategi yang bijak dalam melevel upkan dirinya, Sang Jinwoo akhirnya berhasil mewarisi semua kekuatan dan kemampuan dari Ashbourne, termasuk kemampuan untuk membangkitkan tubuh para makhluk fisik dan menjadikan mereka tentara bayangannya. Setelah kontak antara Sang Jinwoo dan Ashbourne terjadi di ambang kematian Sang Jinwoo yang saat itu dikeroyok oleh lebih dari 3 monarch, maka Sang Jinwoo secara otomatis menjadi Shadow Monarch baru dan pada akhirnya berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh para monarch dan menghabisi mereka semua. Baiklah semuanya, itulah 10 monarch di Solo Leveling. Jika kalian ingin menonton mengenai video Solo Leveling lainnya, seperti misalnya 10 tentara bayangan Sang Jinwoo terkuat di Solo Leveling, silahkan kalian untuk klik video berikut ini.